Tuhan, Shalom. Selamat pagi saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan juga mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, serta kita akan duduk sehidangan dengan Dia. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat satu lagu, Yesus Kau Sungguh Baik. Haleluya. Namamu sungguh indah. Layaklah Engkau kami sembah, layaklah Engkau kami hormati, layaklah Engkau kami tinggikan. Begitu ya Bapa. Layakkan kami ya Tuhan untuk ada di dalam hadirat-Mu. Layakkan kami untuk senantiasa memanggil-Mu Abba Bapa.
Ampuni segala pelanggaran kami. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak ada di dalam hadirat-Mu. Kami undang kuasa-Mu, kami undang Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menuntun jalan hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau ya Bapa, kami butuh Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami tolak segala kuasa-kuasa Tuhan yang bukan berasal daripada Engkau. Kami hancurkan itu di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa-Mu yang ada di dalam hati kami, dalam tempat kami. Ada damai-Mu ya Tuhan. Karena di dalam Engkau ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada penghiburan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, berkaryalah di dalam hati dan pikiran kami. Kami siap Tuhan Yesus untuk memuji-Mu. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai karena kita telah terima sukacita surga. Kita angkat satu lagu, terima sukacita surga. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu lagu, Peganglah Tanganku Roh Kudus.
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menikmati firman Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena anugerah-Mu. Kami memasuki bulan September. Terima kasih. Biarlah setiap kami yang mengambil bagian di dalam ibadah dan perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami bersama-sama diberkati, kami bersama-sama terpuaskan oleh firman Allah. Terpujilah nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah perkataan firman Tuhan ini boleh tumbuh di tanah yang subur. Terima kasih. Segala kuasa kegelapan pekerjaan setan, iblis, hal-hal yang sia-sia, apapun bentuknya yang akan mengganggu kehidupan kami pada pagi hari ini, kami berdoa, kami halau segala tipuan setan, kami hancurkan hal-hal yang sia-sia, kami tolak dari ibadah dan kehidupan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus berkaryalah supaya kami sungguh-sungguh menikmati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh anugerah kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah secara online. Dan juga kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu, kita semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini mempersiapkan diri, mempersiapkan keluarga, terlebih pribadi kita masing-masing di hadapan Tuhan untuk boleh menikmati berkat Tuhan, untuk boleh menerima berkat Tuhan. Firman Allah yang kita akan renungkan pada pagi hari ini bersama-sama di dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, kita akan baca ayat 35 sampai ke ayat yang ke-41. Angin ribut di Medan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tiang. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Firman Tuhan yang telah kita baca, bahwa di dalam Kristus ada jalan keluar. Inilah tema kita pada pagi hari ini. Kalau kita lihat bahwa Yesus melakukan mujizat, Yesus keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk menyampaikan berita Injil pertobatan, melakukan banyak hal, bukan sekedar mujizat tetapi menyampaikan isi hati Allah, berita tentang pertobatan, bahwa barang siapa yang bertobat, barang siapa yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diselamatkan. Ya, topik kita hari ini tentang Yesus, jalan keluar satu-satunya atas setiap persoalan.
Kita lihat dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Dikatakan bahwa dia bersama-sama murid-muridnya di dalam perahu. Ya. Bapak Ibu tahu, di dalam keluarga, ya, kita orang Kristen, ya, dia bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam perahu. Tiba-tiba taufan dan gelombang itu datang menerjang. Sehingga apa yang terjadi? Perahu mereka penuh dengan air. Itulah perjalanan kehidupan orang yang percaya. Bahwa perjalanan kehidupan orang yang percaya, Bapak Ibu harus tahu bahwa sekalipun kita percaya bersama dengan Yesus, tetapi persoalan juga silih berganti datang. Tetapi renungan kita pagi hari ini yang akan mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa di dalam Kristus selalu ada jalan keluar. Dikatakan di dalam ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru. Ayat yang ke-37 dikatakan kehidupan mereka mulai ada di dalam satu persoalan. Rumah tangga mereka mulai tergoncang. Usaha mereka mulai tergoncang. Kenapa? Ada ombak, ada air yang masuk di dalam kehidupan mereka, di dalam perahu mereka. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya katakan dia tidur. Sehingga apa yang terjadi? Murid-muridnya ketakutan. Mereka semua penuh dengan kegelisahan. Sehingga mereka berteriak bahwa Guru, apakah engkau tidak tahu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Awal September, perjalanan hidup kita tahun 2020, kurang lebih 120 hari. Ya. Kurang lebih 4 bulan ke depan kita akan mengakhiri tahun 2020. Dan tahun inilah tahun di mana kita benar-benar ada dalam masa pengujian, penantian. Kenapa? Karena situasi yang tidak jelas. Datangnya sampar ini tiba-tiba dan tidak ditemukan sampai hari ini bahwa ini obat yang pasti. Sekalipun pemerintah berjuang, ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, waktu murid-murid berteriak, Guru, ya, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-39, ia pun bangun menghardik angin. Artinya bahwa kehidupan saudara dan saya menentukan bagaimana caranya menghadapi persoalan. Iman kita menentukan saat ini bagaimana caranya menghadapi situasi ini, supaya kita mampu melewati dengan penuh sukacita, supaya kita mampu melewati dengan tenang. Jangan kasak kusuk. Jangan mudah terpancing, jangan terpengaruh, tetapi marilah kita bersama-sama seperti murid ini mereka berteriak bahwa Guru. Doa mula menentukan, iman mula yang menentukan, bukan ditentukan oleh situasi, bukan diukur oleh apapun, tetapi diukur oleh iman kita masing-masing. Bagaimana caranya menghadapi situasi ini? Bagaimana caranya menghadapi persoalan ini? Itu ditentukan oleh sikap seorang yang memiliki iman. Berulang-ulang di awal, mulai ibadah online, disaksikan, disampaikan tentang tokoh-tokoh iman di dalam
Tetapi apakah itu benar-benar menjadi pegangan hidup kita sampai hari ini? Bahwa di sana ada Daud, di sana ada Sadrak, ada begitu banyak tokoh yang selama ini kita dengarkan firman Tuhan. Tujuannya supaya kita bersama-sama kuat dan kokoh menghadapi situasi ini. Tujuannya supaya kita bersama-sama termotivasi memiliki iman untuk menghadapi situasi ini. Tidak tahu Bapak Ibu sampai kapan dia berhenti. Tidak tahu Bapak Ibu sampai kapan bisa normal benar-benar. Tetapi yang jelas, apakah engkau benar-benar memberi waktu yang benar kepada Kristus dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam usaha pekerjaanmu untuk mengendalikan? Dia jalan keluar, itulah sebabnya di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dia berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapapun hari ini semua letih, siapapun hari ini punya beban, tidak dibeda-bedakan siapa dia, semua letih lesu dan membutuhkan jalan keluar yang tepat dan benar. Tetapi satu-satunya jalan keluar yang tepat dan benar adalah di dalam Dia. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun di dunia ini, siapapun dia. Tetapi berbahagialah orang yang selalu datang. Berbahagialah orang yang hidup berjalan bersama dengan Allah Immanuel. Karena Dialah Allah Immanuel, Allah jaminan, Allah yang memberi kekuatan, Allah yang menunjukkan selalu pertolongannya. Murid-muridnya stres. Kenapa? Perahunya penuh dengan air. Mereka ada di dalam bayang-bayang kehancuran. Tidak ada yang bisa menolong karena ada di laut. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sama dengan situasi kita hari ini. Bapak Ibu tahu? Ya. Usaha semua kendor. Pekerjaan begitu sulit. Tetapi apakah kita benar bisa mampu mengalihkan pandangan kita kepada Dia, yaitu Yesus Kristus satu-satunya jalan keluar, dan kita siang dan malam berteriak kepada Dia, memohon belas kasihannya, dan kita siang dan malam berupaya untuk hidup benar dan berkenan kepada Dia. Itulah yang akan mengubah keadaan. Itulah yang akan mengubah situasi. Itulah yang akan memberi jalan keluar. Doa kami sebagai hamba Tuhan, bahwa Bapak Ibu dalam situasi apapun tidak akan dibiarkan, tidak akan jatuh tergeletak. Tetapi biarlah kita bersama-sama memiliki kekuatan, bersama-sama memiliki waktu, bersama-sama memiliki kesempatan untuk selalu duduk di kaki Tuhan, memohon, berteriak. Kisah Samuel, di dalam Samuel pasal 1, bagaimana Hana memberikan teladan bagi ibu-ibu. Saya harapkan bahwa semua wanita yang mendengar firman Allah pagi hari ini memiliki keberanian. Dikatakan Hana itu mandu. Sampai suatu ketika karena terlalu berat penderitaan yang dia tanggung, dikatakan bahwa Elkana suaminya memiliki istri 2 dan Penina itu memiliki keturunan. Dia mampu memberikan keturunan kepada Elkana, tetapi Hana tidak. Sehingga kasih sayang itu lebih condong diberikan kepada Penina. Hana sakit hati, Hana kecewa, Hana begitu menderita karena perlakuan yang tidak adil. Tetapi Hana tidak menuntut, Hana tidak bertengkar, Hana tidak ribut, tetapi dia duduk di kaki Tuhan. Sehingga suatu ketika Eli berkata begini, Imam Eli berkata, "Hei, berapa lama lagi engkau duduk di dalam kemabukanmu?" Tetapi Hana menjawab, "Tuanku,
anggur atau minuman memabukkan tidak kuminum, tetapi karena terlalu berat penderitaan, karena terlalu berat tantangan yang kuhadapi dalam hidupku, persoalan rumah tanggaku, itulah sebabnya aku berdiri, aku duduk di kaki Tuhan terlalu lama, bukan karena anggur, bukan karena minuman memabukkan, tetapi karena perjalanan hidupku ini susah. Sehingga apa yang terjadi? Bapak Ibu tahu, dikatakan bahwa dia pulang bersama dengan suami. Dan suatu ketika waktu dia melakukan hubungan suami istri, waktu Hana dan Elkana melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba Tuhan ingat tetesan air mata, Tuhan ingat penderitaan Hana. Akhirnya dikatakan dia mengandung, dia melahirkan Samuel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada perkara yang tidak ada jalan keluar di hadapan Tuhan. Seberat apapun, menderita sesulit apapun, sepertinya kusut sulit untuk dipecahkan, tetapi manakala engkau duduk di kaki Tuhan, ada jalan keluar. Mari semua jemaat, mari semua yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini, kita bersama-sama menyadari bahwa ada jalan keluar selalu terbuka di tangan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita selalu merenungkan firman Allah, membawa hidup kita kepada Dia, dan kita berusaha hidup di dalam pimpinan Roh. Kita bertobat. Sehingga apa yang terjadi di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan mereka berkata, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepada dia? Saudaraku, kalau dia sudah menyatakan kemuliaan, kalau dia sudah menyatakan janji, kita akan menjadi berkat, kita akan menjadi teladan, kita akan menjadi saksi. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi saksi, kalau kita tidak hidup percaya, kalau kita tidak hidup di dalam pertobatan, kalau kita tidak hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, memberi kita kekuatan, memberi kita motivasi bahwa di dalam Kristus ada jalan keluar. Jangan menoleh, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi mari fokus kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, kita akan duduk sehidangan dengan Dia. Mari kita bersama-sama membawa hidup kita. Bawalah setiap pergumulan, bawalah hidup, karena ingatlah tentang Paskah. Ingatlah tentang pengorbanan Kristus. Ingatlah tentang kemenangan yang Dia berikan lewat tubuh dan darahnya. Bukan sekedar minuman biasa, bukan sekedar rutinitas setiap awal bulan perjamuan, tetapi kita semua harus menyadari bahwa pengorbanannya Dialah yang membuat hidup kita sampai hari ini kita ada. Itulah sebabnya tidak ada hal yang kita khawatirkan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi orang-orang yang beribadah akan terus. Itulah sebabnya mari siapkan hati kita, berdoa bersama-sama di dalam keluarga. Naikkan semua pergumulan doamu, Dia akan menjawab. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, terima kasih, kami bersyukur karena firman-Mu. Tolong kami supaya kami tidak binasa, tetapi kami sungguh-sungguh menerima berkat Tuhan lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kami akan mempersiapkan diri duduk sehidangan dengan Engkau. Kami berdoa bahwa semua jemaat-Mu, semua keluarga, sahabat, rekan yang
duduk bersama-sama di dalam ibadah pagi hari ini, yang duduk bersama-sama bersyukur tentang kasih-Mu, tentang pengorbanan-Mu. Kami berdoa bahwa Tuhan, Engkau jawab setiap doa kami. Terima kasih. Engkau jalan keluar atas setiap persoalan. Engkau sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber kesembuhan, sumber mujizat bagi kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tibalah saatnya bagi kita untuk duduk sehidangan dengan Dia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima perjamuan pada saat ini. Mari kita angkat satu lagu bagi Dia. Haleluya. Puja
oleh Tuhan, kita akan bersama-sama duduk sehidangan dengan Dia. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama mengambil bagian sebagai ungkapan syukur atas kasih-Nya, atas pengorbanannya bagi hidup kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan Tuhan pelayanan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Engkau mengurapi kami, Engkau menguduskan kami, Engkau melayakkan kami, Engkau mengampuni segala dosa kami, supaya kami boleh layak duduk bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama mengambil bagian, mari Bapak Ibu dengarkan firman Allah. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Semua umat-Mu yang mengambil bagian di dalam tubuh dan darah-Mu, Tuhan, Engkau sembuhkan yang sakit. Engkau tolong hiburkan yang susah. Yang gundah gulana yang ada dalam ketakutan dan kekhawatiran, biarlah tubuh dan darah-Mu ini mengalir menyatu untuk memberi pengharapan, untuk memberi kekuatan, untuk memberi jalan keluar. Bahwa di dalam Kristus ada jalan keluar. Terima kasih. Umat-Mu berkati di dalam rumah tangga, anak-anak di dalam pendidikan berkati, usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan berkati, buat terhasil. Terlebih iman jemaat-Mu, biarlah kami bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus, mengenal Dia dengan benar sehingga kami bersaksi, kami menjadi berkat, menjadi teladan, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu kami memiliki kesempatan untuk boleh duduk mengambil bagian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini, dan kita akan menerima doa berkat daripada Tuhan. Mari saudaraku, tetaplah berfokus kepada Tuhan. Mintalah tuntunan langkah daripada Tuhan. Kita mau angkat satu lagu, Bila Engkau Besertaku. Haleluya. Ku berbutuhan
mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdiri, kita akan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu, kami mengikuti ibadah ini. Kami boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Terpujilah nama-Mu. Berkati bangsa Indonesia, berkati pemimpin bangsa ini, berkati Pulau Bali, berkati setiap orang-orang kudus-Mu yang ada di bangsa ini, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Dimanapun Engkau tempatkan mereka dalam pelayanan, kami berdoa, berkati, urapi, jadikan kami masing-masing menjadi berkat, menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati semua jemaat-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Berkati jemaat-Mu yang memberi persembahan. Berkati jemaat-Mu yang mengembalikan 1/10. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Heni. Tuhan tolong lindungi mereka di Australia. Buat Pak Max, Tuhan tolong. Anak kekasih Bagas, Tuhan tolong. Anak kekasih Fernando, Tuhan tolong lindungi. Tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Anak kekasih Atin, demikian juga Yoel yang ada di Amerika. Tuhan tolong lindungi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dan kita mau menerima berkat. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah usaha pekerjaan-Mu, diberkatilah kota di mana Engkau tinggal. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan dilimpahkan atas hidupmu mulai pada pagi hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kita semua berbahagia, bersukacita karena Tuhan. Shalom.